kami akan menjelaskan tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Pengertian departementalisasi dan kegunaannya. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik menjadi beberapa bagian atau departemen pusat biaya atau cost center atau unit yang lebih kecil lagi yaitu kelompok biaya atau cost pool yang akan menerima pembebanan biaya overhead pabrik. Pengelompokan departemen dalam pabrik. Departemen dalam pabrik dibagi atas dua kelompok, yaitu yang pertama departemen produksi. Pembentukan departemen produksi menjadi beberapa departemen bagi perusahaan manufaktur merupakan masalah yang penting, terutama dalam hal departementalisasi ini dilakukan untuk maksud penentuan harga pokok produk dan pengendalian biaya. Contoh dari departemen produksi antara lain departemen pemintalan, departemen tenun, departemen pencelupan dalam industri tekstil. Yang kedua, departemen pendukung. Pembentukan departemen pendukung pada perusahaan manufaktur selain departemen produksi merupakan hal utama sehubung dengan penentuan harga pokok dan pengendalian biaya yang efektif. Penentuan jenis dan jumlah dari departemen pendukung dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pentingnya fungsi pelayanan biaya, pengendalian layanan, dan jumlah karyawan yang diperlukan oleh masing-masing fungsi. Contoh departemen pendukung antara lain departemen penanganan bahan baku, utilitas, pemeliharaan, pengendalian produksi, gudang, dan pendukung umum. Biaya departemen langsung dan biaya departemen tidak langsung dibagi menjadi: yang pertama, biaya departemen langsung; yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung; yang ketiga, biaya bahan baku langsung dan perlengkapan pabrik; yang keempat, biaya perbaikan dan pemeliharaan; yang kelima, biaya penyusutan peralatan pabrik; yang keenam, biaya departemen tidak langsung. Langkah-langkah penentuan tarif biaya over pabrik. Yang pertama, penyusutan anggaran biaya over pabrik. Yang kedua, mengadakan penelitian untuk penetapan basis alokasi. Yang ketiga, mendistribusikan biaya tidak langsung dan departemen pendukung. Metode alokasi langsung merupakan biaya dari departemen pendukung hanya dialokasi ke departemen produksi. Oleh karena itu, tidak ada aturan tentang departemen pendukung manakah yang pertama kali harus dialokasi. Yang berikutnya, metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap mendistribusikan biaya departemen pendukung secara bertahap. Biaya departemen pendukung tidak langsung seluruhnya dialokasikan ke departemen produksi, tetapi terlebih dahulu juga dialokasikan kepada departemen pendukung lainnya, sesuai dengan urutan pendistribusian yang telah ditetapkan bagi masing-masing departemen pendukung. Metode aljabar atau metode resiprokal. Meskipun metode alokasi bertahap sudah mempertimbangkan adanya kondisi bahwa departemen pendukung saling memberi dan menerima layanan satu sama lain, tetapi metode ini masih belum menunjukkan kondisi seperti saling memberi layanan secara utuh dan lengkap. Karena setelah biaya dari satu departemen pendukung telah selesai didistribusikan biayanya, maka departemen ini tidak lagi akan menerima pendistribusian biaya dari departemen pendukung lainnya. Untuk mengatasi masalah di atas, maka metode aljabar dapat digunakan sebagai pengganti kedua metode sebelumnya. Metode ini menggambarkan adanya arus penggunaan jasa timbal balik di antara masing-masing departemen pendukung. Yang berikutnya adalah contoh soal. Contoh soal diambil dari metode aljabar. PT Sagawa mempunyai dua departemen produksi, yakni Departemen P1 dan Departemen P2, serta dua departemen pendukung, yaitu Departemen S1 dan Departemen S2, yang selalu menerima dan memberikan manfaatnya. Dalam hal ini, biaya-biaya kedua departemen pendukung akan dialokasikan secara simultan dengan metode aljabar, yaitu metode persamaan tersamar. Biaya overhead pabrik per departemen sebelum adanya pendistribusian biaya dari departemen pendukung dan komposisi atau
persentase pemberian layanan oleh kedua departemen pendukung adalah sebagai berikut. Departemen P1, biaya overhead pabrik sebelum alokasi sebesar 10 juta rupiah, persentase pemberian layanan oleh departemen pendukung S1 50% dan S2 40%. Departemen P2, biaya overhead pabrik sebelum alokasi sebesar 15 juta rupiah. Persentase pemberian layanan oleh departemen pendukung sebesar S1 sebesar 30%, S2 sebesar 40%. Departemen S1, biaya overhead pabrik sebelum alokasi sebesar 6.200.000, persentase pemberian layanan oleh Departemen S2 sebesar 20%. Departemen S2, biaya overhead pabrik sebelum alokasi sebesar 5 juta, persentase pemberian layanan oleh Departemen pendukung sebesar 20%, S1, S2-nya tidak ada. Jumlah biaya overhead pabrik sebelum alokasi sebesar 36.200.000, persentase pemberian layanan oleh Departemen pendukung S1 sebesar 100%, S2-nya sebesar 100%. Departemen pendukung S1 memberikan layanan ke Departemen P1, P2, dan S2 masing-masing sebesar 50%, 30%, dan 20%. Adapun Departemen pendukung S2 memberikan layanan ke Departemen P1, P2, dan S1 masing-masing sebesar 40% dan 20%. Dengan metode aljabar, pertama kali kita harus membuatkan persamaan biaya untuk kedua departemen pendukung yang ada sebagai berikut. S1 sama dengan 6.200.000 ditambah dengan 0,2 S2. S2 sama dengan 5 juta rupiah ditambah dengan 0,2 S1. Biaya departemen pendukung 1 atau S1 adalah biaya yang dikeluarkan oleh departemen S1, yaitu sebesar 6.200.000, ditambah dengan 20% dari biaya departemen pendukung 2 atau S2, karena departemen S1 memperoleh layanan dari departemen S2 sebesar 20%. Adapun biaya departemen pendukung 2 atau S2 adalah departemen S2 sebesar 5 juta rupiah ditambah dengan 20% dari biaya departemen S1. Karena Departemen S2 menerima layanan dari Departemen S1 sebesar 20%. Dengan metode substitusi, kita dapat menyelesaikan persamaan biaya di atas sebagai berikut. S1 sama dengan 6.200.000 rupiah dikurang dengan 0,2 dikali dengan 5 juta rupiah tambah 0,2 S1 sama dengan 6.200.000 kurang 1 juta ditambah dengan 0,04 S1. 0,96 S1 sama dengan 7.200.000. S1 sama dengan 7.500.000. Sekian dan terima kasih.